Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa dengan Lilin Tua pada program diagram blok part 5, part 5. Kalau kemarin kita telah membahas bersama pada part 4, part 4 tentang bagaimana menggambarkan diagram blok dari suatu sistem atau instalasi. Hari ini kita bahas bersama tentang bagaimana penggambaran diagram blok, akhir dari diagram blok dari suatu instalasi atau susunan kontrol sistem yang mempunyai gangguan, ya, yang mempunyai gangguan. Oke, kita akan melihat diagram bloknya dari sistem pengendalian dengan gangguan. Dalam hal ini disturban, gangguan disimbolkan dengan huruf U. Dimaksud dengan gangguan adalah sesuatu yang tidak diinginkan, yang akhirnya bisa mengganggu output, hasil output yang di luar yang kita prediksikan. Biasanya sebagai contoh, gangguan ini adalah sistem pengaturan. Kita sudah setel atau set point awalnya dengan harga tertentu pada suhu air tawar keluar dari mesin induk. Tapi kenapa terjadi perbedaan keluar dari mesin induk? Nah, mungkin Anda ingat proses pendinginannya di cooler. Kita sudah setel, tapi karena ada gangguan, barangkali gangguannya adalah suhu air laut yang naik turun, sehingga hasil suhu air pendingin yang keluar dari cooler juga akan berubah, atau beban mesin yang tinggi, maka mempengaruhi suhu keluaran dari pendingin, sehingga yang masuk ke cooler juga akan berubah. Ini diwujudkan dalam bentuk U. Dari gambar diagram blok yang sudah ada, R adalah masukan referensi yang diterima oleh komparator, sementara U adalah masukan gangguan yang diterima oleh proses sebelum masuk ke prosesnya. Bagaimana membuat atau menghitung atau menyederhanakan diagram ini dengan hasilan yang langsung bisa kita baca nantinya. Untuk melakukan pemecahan program diagram blok dengan gangguan ini, kita perlu langkah pertama. Kita coba dengan mengandaikan U gangguan dianggap 0. Jadi lihat diagram yang di atas itu aslinya. Kita coba untuk copy aslinya di bawah, kemudian kita rubah. Dianggap gangguan tidak ada. Maka diagram ini akan berubah menjadi demikian. Ya, G1 langsung ke G2 sehingga terjadi 2 perkalian. Diagram bloknya menjadi seperti yang di bawah.
urut-urutan selanjutnya adalah seperti yang pernah kita kerjakan di part 4, part 3, di mana G1 dan G2 harus kita sederhanakan. Bagaimana penyederhanaan dari G1, G2? Kita jadiin satu. Tidak dua perkalian, tapi menjadi satu perkalian. G1, G2, satu kotak perkalian. Selanjutnya, kita bikin lagi langkah berikutnya, bahwa G1, G2 ini agar bisa dibaca, kita sederhanakan lagi. Bahwa feedback bisa langsung dijadikan aliran feedback, bisa langsung dijadikan aliran maju semuanya. Jadi tidak pakai feedback lagi, tapi sebagaimana yang kemarin, kalau ada satu aliran maju, di bawah pernya ada 1 plus atau 1 minus, berarti walaupun dia cuma maju, ini menggambarkan sistem ini adalah sistem yang berfeedback. Ya, kita masih ingat kemarin, R dikurangi feedback akan menghasilkan error. Errornya dijadiin 1, jadilah sekarang ini. Ya, oke. Ini adalah sistem pengendalian dengan gangguan, di mana R referensi menghasilkan output karena disebabkan oleh atau dampak dari masukan R saja, masukan referensi saja. Hasilnya adalah demikian. Ya, di mana outputnya C-nya adalah CR. Ya, adalah CR sama dengan G1, G2 per 1 plus G1, G2 kali R. 1 plus G1, G2 adalah menandakan adanya dua komponen yang melakukan feedback. R adalah masukan, sementara C adalah keluaran. Tapi dalam hal ini C-nya adalah CR. Ya, keluaran karena masukan referensi. Oke, kita kembali ke yang awal. Sekarang langkah kedua, yang awal ini, kita umpamakan. Kalau tadi yang kita umpamakan, U diumpamakan 0. Sekarang yang kita umpamakan, yang kita anggap R-nya yang sekarang 0. Maka R0 ini, kalau memang dianggap nggak ada, akan berubah diagramnya menjadi begini. Ya, U-nya tetap, R-nya hilang. Sehingga yang menjadi komparator adalah tempat summing point di antara regulator dan proses. Ini kita susun sebagaimana nyusun yang seperti kita lakukan, di mana U sebagai referensi sekarang, U sebagai masukan sekarang, C-nya tetap sebagai output. Ya, ini yang tadi kita coba, karena yang feedback ini adalah harga minus, maka di dalam aliran ke komparator awal tadi, kita berikan kotak minus 1. Artinya aliran feedback. Sehingga kalau ini kita susun menjadi susunan baru, maka akan terjadi, ini akan terjadi, iya, U-nya sekarang pindah tempat. G2-nya tetap di situ, sementara G1 yang feedback ditambah penggantian atau penandaan bahwa aliran itu adalah aliran feedback adalah kotak minus 1. Oke? Dari sini kembali kita atur
Kita rapikan. Bagaimana merapikan? G yang ada di sebelah sana dirapikan ke tengah, G2, G1 dan G ini dijadiin satu, akan terjadi G2, sementara yang G1 dan 1 akan menjadi G1, kotak min satunya sudah masuk ke tanda petik summing point. Sehingga kalau tadi summing point-nya belum bertanda, sekarang sudah bertanda dari kotak minus 1 tadi. Ya. Langkah berikutnya adalah langkah perapian, yaitu sebagaimana yang contoh sebelumnya, bahwa G2, G1 setelah dilakukan pengaljabaran antara U dan G1, U dikurangi G1 kalikan G2, dapatannya adalah ini. Walaupun ini satu gambaran forward maju, tapi karena ada garis bagi di bawahnya 1 plus atau 1 min, ini adalah penggambaran tentang sistem ini adalah sistem berfeedback, sistem bermasukan balik. Ya, sehingga kalau tadi kita menemukan CR, output karena referensi, input referensi, sekarang kita menemukan CU, output karena input gangguan. Ya, jadi ada dua output, output dari input referensi, yang kedua output dari input gangguan. Ada CR dan ada CU. Kalau kedua C ini kita gabungkan nanti akan menghasilkan, nah, ini yang CR, sementara ini adalah CU. Kalau itu kita gabungkan, maka akan menjadi yang demikian. Ya, di mana C akhirnya kalau itu ditambah akan menjadi rumus yang demikian. Berikutnya nanti kita akan ketemu aplikasi-aplikasi yang apabila harus melakukan perhitungan, maka perhitungan kayak ini yang harus kita terapkan. Ya, kita masuk ini nanti ke pembelajaran. Setelah ini sebetulnya pembelajaran di bab 5. Jadi setelah measuring value, measuring device, transmitter, controller, control valve, baru proses. Jadi sebetulnya ini hanya saja karena ini question and answer, maka ini harus saya jawab duluan. Oke, kita ketemu next program dalam kondisi sehat dan sukses.